Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syaidah amma ba'du. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Safrudin MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Emral MPD. Baiklah, saya Rita Hardianti dan Andus Suhendro dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang 4 unsur prestasi yang bisa dikembangkan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah. Olahraga merupakan segala aktivitas fisik yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Di sini, pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif, yang menyehatkan jasmani maupun rohani, yang dapat mendorong serta membina, mengembangkan potensi jasmani. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, A. Prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Di sini yang pertama, pengertian olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi yang optimal. Menurut para ahli Menpora Maladi, olahraga mencangkup segala kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, dan kultural sebagainya. Yang kedua, pengertian prestasi. Di sini prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan yang menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual, yang kedua, strategi kognitif, yang ketiga, informasi verbal, yang keempat, sikap, dan yang kelima, keterampilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dan tim dalam kegiatan olahraga. Di sini ada 2 perbedaan. Yang pertama, perbedaan prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga adalah hasil upaya yang maksimal yang dicapai seseorang olahragawan atau yang disebut dengan atlet atau sekelompok orang, tim, baik regu, dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang menyelesaikan tugas-tugas gerakan baik dalam kegiatan latihan maupun dalam kompetensi dengan menggunakan parameter-parameter evaluasi yang jelas dan rasional. Serta dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Safrudin MPD, prestasi olahraga merupakan gambaran kemampuan seseorang atau sekelompok orang olahraga yang bergu yang diperoleh setelah melakukan suatu proses latihan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetensi yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan untuk meraih prestasi terbaik atau tertinggi. Lanjut yang kedua, komponen prestasi olahraga dan interrelasinya. Di sini dijelaskan kemampuan seseorang atau atlet suatu pertandingan atau kompetensi pada dasarnya ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua teknik, yang ketiga taktik, dan yang keempat mental. Di sini yang pertama, kondisi fisik. Saya akan menjelaskan sedikit. Kondisi fisik merupakan unsur atau kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap atlet untuk meraih suatu prestasi olahraga. Kondisi fisik yang mengembangkan kemampuan fungsi tubuh seseorang atlet. Maka dari itu, kondisi fisik sangat menentukan seorang atlet untuk berprestasi. Contohnya di sini,
seseorang yang mengambil cabang olahraga bola voli. Tetapi dia memiliki tinggi 165 cm. Tentu kondisi fisik atlet tersebut tidak mendukung untuk mencapai prestasi yang tinggi. Yang kedua di sini teknik. Seorang atlet harus bisa menguasai teknik dari cabang olahraga tersebut dan sesuai dengan kondisi fisiknya. Untuk dapat menguasai teknik memerlukan latihan yang berulang-ulang agar kita dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Di sini saya berikan contohnya, contoh pemain bola harus mempunyai akurasi tembakan yang baik dan bagus. Oleh karena itu, pelatih mengajarkan teknik menendang yang baik dan melakukan latihan yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, taktik. Kondisi fisik dan teknik merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan dan realisasikan taktik atau strategi pada saat di lapangan. Pelaksanaan taktik atau strategi di sini yang pertama taktik individual, yang kedua taktik kelompok, dan yang ketiga taktik tim. Contohnya di sini tim sepak bola, pada pemain sepak bola harus mempunyai kondisi fisik yang prima, mempunyai taktik bertahan yang bagus seperti jebakan offside dan mengadakan gangguan di daerah lawan. Taktik secara keseluruhan bermain dengan posisi 4-3-3 dengan langsung mengubah posisi 4-4-2. Taktik untuk menyerang secara ofensif supaya taktik atau strategi pemain dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang keempat, mental. Bagi seorang pelatih dan atlet harus mempunyai mental yang kuat, karena dari mental yang kuat seorang bisa mengambil keputusan yang tidak terburu-buru. Contohnya di sini, bagi atlet sepak bola pada tendangan penalti, dia harus memiliki mental yang kuat, apalagi dia penembak terakhir. Dan bagi seorang pelatih sepak bola harus mempunyai mental pada saat akan mengambil keputusan. Hubungan komponen kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Maka kondisi fisik adalah faktor utama penentu prestasi. Dengan adanya kondisi fisik yang bagus, maka akan terrealisasi teknik yang matang. Dengan adanya teknik yang matang, maka akan timbul taktik atau strategi, dan dengan adanya persiapan teknik dan strategi, maka mental yang kuat akan timbul baik dari tim, pemain, pelatih, dan ofisial lainnya. Faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga di sini, prestasi terbaik yang didapat oleh atlet merupakan hasil dari pembinaan dan latihan yang diberikan kepada atlet melalui latihan-latihan dan kompetisi yang terprogram dengan baik dan terarah. Di sini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pertama di sini faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, yaitu dari diri atlet itu sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Prestasi yang dapat diraih tergantung bagaimana kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental atlet tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah pengaruh yang mempengaruhi prestasi atlet yang berasal dari luar diri atlet atau yang berasal dari luar potensi yang dimiliki atlet. Tentu ini dapat menghambat prestasi atlet. Yang di sini faktor yang mempengaruhi, yang pertama pelatih, yang kedua alam, yang ketiga sarana dan prasarana, wasit, penonton, organisasi di bidang olahraga, dan keluarga. Prestasi seorang atlet lebih dominan mempengaruhi, yaitu dari faktor internal dikarenakan berasal dari dalam diri atlet tersebut, seperti kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Ketika faktor internal sudah memenuhi faktor eksternal, juga berperan sebagai penunjang agar tercapainya faktor internal. Jadi faktor internal dan eksternal saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai prestasi. Selanjutnya, parameter prestasi olahraga. Menurut pandangan masyarakat umum, prestasi olahraga ditentukan dan menang kalahnya suatu kompetisi atau pertandingan. Apabila seorang atlet kalah dalam pertandingan, maka dia
maka dikatakan atlet tersebut tidak berprestasi. Secara umum, parameter prestasi olahraga dapat dilihat dari karakteristik, yaitu yang pertama, prestasi olahraga terukur. Prestasi olahraga terukur adalah prestasi yang dihasilkan oleh atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang diukur dengan jelas dan objektif. Satuan ukur yang digunakan seperti ukuran jarak panjang, berat, dan satuan ukur skor atau angka. Yang kedua, prestasi olahraga tidak terukur. Prestasi olahraga tidak terukur adalah prestasi yang dihasilkan oleh atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang tidak dapat diukur secara objektif. Prestasi yang dihasilkan atlet hanya bisa dievaluasi atau dinilai melalui pengamatan observasi terhadap unit kerja gerakan yang dilakukan atlet dengan menggunakan kriteria atau norma yang disepakati bersama. Baiklah, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami, olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seseorang olahragawan, atlet atau sekelompok orang dalam bentuk kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerakan baik dalam kegiatan latihan maupun dalam kompetensi dengan menggunakan parameter-parameter evaluasi yang jelas dan rasional. Baiklah, mungkin sampai di situ hasil dari presentasi kelompok kami. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.